Saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Tentu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasehatul Ibad. Dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasehatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-21 dari bab rubai. Makalah yang ke-21 dari bab rubah ini merupakan pilihan sebagian dari ahli hikmah 4 kalimat ya, dari 4 kitab suci ya, yakni dari Taurat dipilih kalimat yang menyatakan man radiya bima atahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi tenang ya, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu dari Injil dipilih kalimat man hadama syahwati azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan mulia, akan kuat di dunia dan di akhirat. Lalu dari Zabur dipilih man tafarrada anin nasi naja fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu melakukan bisa kita jelaskan ya, menyendiri ya. Tafarrud itu menyendiri baik dengan dirinya maupun dengan hartanya dari manusia ya, itu juga akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir yang akan kita bicarakan pada malam ini ya, karena 3 poin yang pertama sudah kita bicarakan, malam ini kita akan bicarakan poin yang terakhir, wa minal furqani, dan dari Al-Quran atau dari Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran ya. Al-Quran itu kan banyak sekali nama lainnya ya. Al-Furqan, lalu apa lagi ya, Asy-Syifa. Asy-Syifa itu berarti penyembuh, obat ya. Jadi Al-Furqan itu membedakan yang benar dan yang salah. Kalau Asy-Syifa itu
penyembuh ya. Penyembuh syifaul lima fis sudur. Penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa ya. Bukan kok sakit luka lalu diobati Quran, enggak ya, penyakit jiwa terutama ya. Penyakit hati maksudnya ya. Jiwa bukan dalam artian gila, tapi penyakit hati itu ya. Penyakit batin. Ya. Banyak ya, ada lagi az-zikra ya, itu berarti artinya pengingat ya. Ya, atau untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, dan masih banyak lagi. Ya, jadi salah satunya sekali lagi Al-Furqan. Apa yang diambil dari Al-Quran? Yang diambil dari Al-Quran adalah pernyataan man hafidha al-lisana salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menjaga lisan, maka dia akan selamat ya, baik itu selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, ini harus kita berikan penjelasan ya. Meskipun pernyataan ini diambil dari Al-Quran, bukan berarti lalu di Al-Quran itu ada kalimat yang secara letterlek atau secara verbatim bunyinya man hafidhal lisan salima fid dunya wal akhirah. Tidak ada kalimat seperti dalam Al-Quran. Ya, diambil di sini maksudnya ya para ahli hikmah itu kemudian mencoba memahami bahwa di antara isi Al-Quran yang paling penting itu adalah ajaran mengenai bagaimana menjaga lisan. Kalau ayat yang secara persis berbunyi man hafidhal lisan salima fid dunya wal akhirah, mbok digoleki sak Quran ora ketemu. Jadi maksudnya itu para ahli hikmah ya, ahli hikmah itu kan orang yang punya pemahaman mendalam, sehingga meskipun dalam Al-Quran tidak ada kalimat eksplisit yang berbunyi seperti itu, tapi ajaran Al-Quran ya sepenuhnya mengajarkan bagaimana supaya kita ini menjaga lisan, dan kalau kita bisa menjaga lisan maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, berarti yang kemarin diambil dari Taurat, dari Injil, dari Zabur itu ya sangat mungkin hanya merupakan semacam abstraksi atau ekstraksi dari nilai-nilai yang ada di dalam Taurat, ya, Injil maupun Zabur. Ya. Tidak harus difahami bahwa di dalam kitab-kitab itu ada pernyataan yang secara letterlek atau secara verbatim berbunyi seperti itu. Ya. Tapi yang jelas, ya saya berani memastikan kalau di Quran jelas tidak ada itu kalimat yang menyatakan man hafidhul lisan salima fid dunya akhirah, tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Tapi sekali lagi ahli hikmah menyarikan begitulah istilahnya ajaran Al-Quran itu diantaranya ajarannya adalah tentang menjaga lisan. Ya. Siapa yang menjaga lisan akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan menjaga lisan itu apa? Mimma la faidata fihi wa mimma la ya'taddu bihi. Ya, menjaga lisan itu maksudnya menjaga dari hal-hal yang tidak berfaedah. Ya, di dalam pembicaraan lisan, wa mimma la ya'taddu bihi, dan dari hal-hal yang tidak, ya, yang tadu itu dari kata-kata dada, ya, itu menghitung, itu maksudnya ya dari hal-hal yang tidak bisa diperhitungkan ya dengannya. Ya, tidak ada perhitungan itu berarti serak direken lah, yang tidak berharga, berarti tidak bernilai. Jadi yang tidak bermanfaat juga jangan, ya, lisan itu mengatakan hal yang tidak bermanfaat, juga jangan mengatakan yang tidak bernilai, ya, yang tidak bisa dihitung sebagai kebaikan, tidak usah diomongkan oleh lisan. Ya, Masya Allah ya, jadi menjaga lisan itu ternyata ya tidak hanya dari hal yang diharamkan ya. Jadi yang tidak berfaedah aja kalau bisa dihindari. Yang tidak bermanfaat, tidak ada nilainya juga sebaiknya dihindari. Itu makna menjaga lisan itu seperti itu. Ya.
Dan Masya Allah ya, yang namanya menjaga lisan itu, supaya lisan berarti sedapat mungkin harus digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Ya. Artinya apa? Kalau memang lisan itu tidak bisa digunakan untuk yang baik-baik, alternatifnya apa? Lebih baik diam. Nah, itu ya, lebih baik diam. Ya. Dan Masya Allah ya, Nabi kita Muhammad SAW itu memasukkan diam atau menjaga lisan dari hal-hal yang tidak berfaedah tadi itu, dari hal yang tidak bernilai tadi itu, ya, itu sampai sebagai menyatakan bagian dari iman itu. Ya. Jadi saya kira saya sudah berkali-kali menyatakan ya, jadi yang namanya iman kepada Allah itu ternyata tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan hal-hal yang abstrak-abstrak terkait dengan keyakinan-keyakinan yang seperti keyakinan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kitab, Quran, ya, takdir, akhirat, tidak hanya seperti itu. Ya. Berkata dengan baik dan menjaga diri dari untuk tidak berkata yang tidak baik, ya, atau dengan kata lain diam, itu ternyata juga bagian dari iman itu. Ya. Artinya apa? Kalau orang itu mau disebut memiliki iman yang sempurna, ya, itu juga harus betul-betul bisa menjaga lisannya itu. Ya, menjaga lisan itu ya tadi itu berkata yang baik, kalau tidak berkata yang baik lebih baik diam. Ya. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering itu mendengar hadisnya itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Atau dalam redaksi yang lain au liyaskut. Ya. Tegas itu Nabi kita itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya berkata yang baik. Nah, kalau tidak bisa, au liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik, ya lebih baik diam saja. Ya. Sebab apa? Kalau tidak berkata yang baik, itu yang muncul itu ya kata-kata yang tidak baik, ya kata-kata yang tidak berfaedah tadi itu. Ya. Dan Masya Allah ya, apa yang dimunculkan oleh lisan ya itu banyak sekali itu bahayanya itu. Ya, macamnya banyak sekali, bahayanya banyak sekali. Ya. Makanya dalam salah satu hadis itu Nabi menyatakan di antara tubuh kita yang paling banyak melahirkan dosa itu ya lisan itu. Ya, lisan itu yang ada kemungkinan potensial ya melahirkan banyak dosa itu. Ya. Bayangkan ya, Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menulis satu ya katakanlah bagian khusus di dalam kitab itu ya. Kitab Ihya itu kan berjilid-jilid ya, sampai 4 jilid. Kalau dalam terjemahan versi Indonesia itu sampai 8 jilid, itu besar-besar itu ya. Itu ada yang disebut bab terkait dengan afatul lisan ya. Kitab afatul lisan, bagian yang secara khusus berbicara mengenai bahaya lisan. Nah, yang disebut Al-Ghazali itu banyak sekali itu afatul lisan itu. Bahaya lisan itu. Ya. Kayaknya lebih dari 20 itu kayaknya. Ya seingat saya itu, ya. Lebih dari 20. Itu saking banyaknya kemungkinan dosa yang disebabkan oleh lisan itu. Ya. Nah, ya saya kira tidak perlulah mengkaji sampai 20 diri-diri ya. Tapi saya sebutkan yang paling penting, ya. Atau saya minta pendapat bahwa apa yang paling penting.
Ya, yang paling penting diantaranya bahaya lisan itu. Apa yang membuat kita berdosa itu apa dengan lisan kita itu? Riba, ya itu yang paling saya kira paling apa namanya paling sering terjadi. Ya, riba itu apa artinya? Menggunjing. Ya. Kalau bahasa Jawanya ngerasani. Ya, itu tuh udah itu ya. Bahaya lisan yang saya kira paling populer itu, paling populer. Ya. Nah, ngerasani itu apa? Ngerasani itu atau ghibah itu adalah menceritakan seseorang ya, yang orang itu kalau mendengar apa yang kita ceritakan itu dia tidak senang. Ya. Ya. Jadi berarti itu kira-kira ya secara eksplisit menceritakan kejelekan orang lain. Meskipun itu memang merupakan fakta. Fakta itu berarti keadaan yang sebenarnya memang jelek memang. Ya. Jadi nyerita ke wong elek ya, menceritakan orang jelek yang kemudian kalau orangnya mendengar itu tidak suka atau marah, itulah yang disebut dengan ghibah itu. Ya. Kadang-kadang kan kita itu kan sok membela diri. Lu nyatane ngono, lu justru nyatane kuwi ya. Ya. Nah, orang nyoto artinya kejelekannya itu tidak merupakan fakta bahwa seorang itu jelek, itu malahan namanya fitnah itu. Lebih buruk lagi dari ghibah itu memfitnah itu, ya. Ghibah sudah jelek, fitnah lebih jelek lagi. Wong berbicara mengenai orang lain tentang kejelekannya tidak benar lagi, ya kan ya. Ya fitnah ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu ya, Masya Allah ya. Saking begitu anunya itu, apa namanya, bahaya fitnah. Jadi fitnah termasuk bahaya lisan itu. Jadi sudah kita sebut berapa itu? Ghibah, fitnah, apalagi yang populer saja. Apalagi mencela. Ya. Kalau sekarang apa berarti? Membuli, ya, bullying itu, ya, wah itu juga berbahaya itu, ya. Banyak anak ya yang apa namanya sekolah tidak berani masuk sekolah gara-gara dibully temannya, ya. Banyak orang bertetangga tidak mau serawung dengan tetangganya lagi karena dibully tetangganya. Loh, itu banyak sekali kasus seperti itu, ya, banyak sekali, ya. Ya, bullying, apalagi Pak Bu yang terkenal lisan yang membahayakan itu, yang Al-Ghazali menyebutnya dengan afatul lisan, itu bahaya lisan itu apa? Ya, apa? Mengadu domba, ya, an-namimah dalam bahasa Indonesianya. Mengadu domba itu, ya. Ya kadang-kadang kita tidak sengaja, ya. Kadang-kadang mengadu domba itu apa? Kalau kita berbicara dengan pihak tertentu, apa namanya, mengatakan dia baik, yang sana yang buruk. Tapi kalau ke sana ngomongnya, wah kamu bagus, yang sana jelek. Ya, itu mengadu domba itu, an-namimah itu. Nah, di dalam era medsos ini, wah masya Allah itu banyak sekali. Apa namanya, yang namanya apa istilahnya, yang muncul di WA itu apa namanya itu? Alah, astaga, kadang-kadang ya bisa istilahnya kok lupa. Status ya, status yang isinya itu mengadu domba itu, ya, ya, masya Allah, sehingga orang terpancing untuk marah, terpancing untuk membenci, terpancing untuk berbuat anarkis. Wah, hati-hati ya, hati-hati sekali. Apalagi yang terkenal saja, yang sangat sering kita dengar dan bahkan mungkin saja kita sering melakukan. Apa misalnya lagi? Tumbak cucuan, itu sama kayaknya dengan namimah ya. Itu tumbak cucuan itu hampir sama Pak, iya Pak. Tumbak cucuan itu nama lain dari adu domba.
Ya, ada nama lain. Apalagi yang akrab dengan kita apa? Berdusta, ya, bohong. Bohong itu berarti ngomong tentang hal-hal yang tidak sesuai fakta, itu bohong, ya. Nah, sama juga di era medsos ini juga banyak sekali itu status-status yang apa namanya bohong itu, ya, yang hoax itu istilahnya, ya, hoax itu akan bohong, ya. Hati-hati makanya, ya, hati-hati, ya. Nah, masya Allah, ya, kalau kita itu tidak bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tadi menurut Al-Ghazali disebut sebagai afatul lisan yang jumlahnya sampai 20 lebih tadi itu, wah, itu akan menjadikan orang tidak selamat itu. Kalau bisa menjaga lisannya selamat, berarti kan kebalikannya. Kalau tidak menjaga lisannya berarti tidak selamat. Makanya orang yang membuat hoax itu, ya, kadang-kadang dijemput polisi, ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, ya. Resiko memang tidak selamat akhirnya, ya. Tapi kalau orang bisa menjaga lisan, pasti selamatnya. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab itu ada ungkapan yang sangat terkenal, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Keselamatan seseorang itu bergantung pada lisannya. Kalau mau selamat, ya, lisannya itu dijaga dengan baik, ya. Loh, berarti kan kebalikannya. Ya, nak kepengen ora selamat, ya ngomong sakarmu dewi. Nak kepengen diantemi wong, ya ngomongmu sakarmu dewi, gitu. Ya. Ya. Banyak orang diantemi wong gara-gara omongane ya nah, gitu. Ya. Ngomel-ngomel, ya, itu ya, wah, banyak sekali Pak ngomel-ngomel itu, ya. Maidu ya. Ya. Loh, kalau Al-Ghazali itu banyak sekali, banyak sampai 20 lebih, ya. Termasuk bahkan banyak ngomong yang tidak perlu, ya. Kita itu kan kadang-kadang ngomong panjang-panjang, gedobos, tapi sebenarnya tidak ada perlunya, ya. Terus bersenda guru yang keterlaluan, itu juga tidak boleh sebenarnya itu, ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau kita bisa menjaga lisan seperti itu, Nabi kita menyatakan keselamatan akan diberikan orang yang bisa menjaga lisan itu. Tapi kalau omongannya ya enah, ya tadi itu bisa diantemi wong tenan, ya, begitu, kira-kira begitu, ya, kasarannya begitu, ya. Nah, sekali lagi, ya, man hafidhal lisan salima, ya, dia akan selamat, ya, ya. Ay khalasa minal afati fid dunya wal akhirah, baik itu dia selamat baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Ya, di dunia jelas toh, ya, selamat dan tidaknya itu kan oleh lisan. Nah, kalau di dunia saja nggak selamat, di akhirat ya pasti menanggung dosa, ya, dan dosa itu akibatnya juga menjadikan orang bisa-bisa kemudian sampai kepada dilempar ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi makanya ini masya Allah harus hati-hati. Nah, lalu kemudian, ya, di bagian akhir ini pengarang kitab Nashahul Ibad menyebut sabda Nabi, mengutip sabda Nabi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya, diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan itu, ya. Ini penegasan dari Nabi, ya. Sekali lagi, menjaga itu artinya apa tadi? Menjaga untuk tidak menggunakan lisan terkait dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Wong yang tidak berfaedah aja sudah tidak boleh, apalagi kalau sampai berdosa sampai yang diharamkan. Wah, tentu tidak diperbolehkan lagi. Lebih bahaya lagi itu. Wong sedang yang tidak berguna saja itu sudah tidak boleh, ya. Apalagi kalau sampai merupakan hal-hal yang dilarang, pasti tambah tidak boleh. Dan memang kalau kita baca surat Al-Mu'minun, ya, itu kan diantara ciri orang yang beriman itu kan
walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang beriman itu adalah orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna aja ditinggalkan, apalagi yang berdosa. Ya, tidak haram tapi tidak berguna aja ditinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu marayanihi. Nabi juga menjelaskan seperti itu. Di antara tanda baiknya seseorang itu adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna, tidak bernilai darinya. Ya tidak berguna itu maksudnya. Ya. Nah yang terakhir, ya. Nah yang hadis tadi itu diriwayatkan oleh Baihaqi. Ya. Nah yang terakhir, warubiya annahu, dan juga diriwayatkan, ya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi bersabda, al-afiyatu asyratu ajzain. Yang namanya keselamatan itu ada 10 bagian. Tis'atun fis samti. Ya. Jadi keselamatan itu ada 10 bagian, yang 9 bagian itu ada dalam diam. Jadi diam itu selamat intinya itu loh ya. Diam itu selamat, ya, menjaga lisan itu selamat. Ya. Dulu kayaknya sudah pernah itu ya kita bahas makalah yang secara khusus berbicara mengenai fadilah diam itu dari berbagai macam segi. Ya, saya sudah lupa makalah keberapa, tapi silakan dibuka di YouTube saya itu di awal-awal bab rubai itu kayaknya ada makalah yang berbicara mengenai keutamaan diam itu. Makanya diam sering dikatakan sebagai emas itu, diam adalah emas itu. Tapi diam adalah emas itu sekali lagi diam dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau untuk hal yang lebih baik, ya tentu saja lebih baik digunakan lisan itu. Misalnya apa? Untuk membaca Quran, untuk zikir, untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, untuk menasihati orang. Loh itu pasti lebih baik daripada diam itu. Ya. Ya. Lebih baik diam itu kalau digunakan untuk hal yang dilarang atau setidaknya tidak berguna. Tapi kalau untuk yang berfaedah lebih baik. Ya. Oleh karena itu kita ya makanya kalau memang ada yang tidak beres ya harus berani ngomong, ya harus berani berdakwah, begitu, ya begitu. Nah wal ashiru fil uzlati anin nas, rawahud Dailami. Ya, jadi yang 9 bagian itu ada pada diam, yang satu lagi, yang ke-10 itu uzlah anin nas, uzlah dari manusia, ya mengasingkan diri dari manusia, menyendiri dari manusia. Nah kemarin sudah saya bahas ya sedikit terkait dengan poin yang ketiga ya. Uzlah itu tidak harus uzlah fisik, harus lari ke gunung, lari kemana, meninggalkan hidup bermasyarakat, enggak. Ya. Memang dalam kondisi tertentu, kalau masyarakat itu sudah betul-betul rusak, daripada ikut-ikut rusak, lebih baik pergi menyendiri. Tapi selama masih bisa di manage, masih manageable ya, dan kita masih bisa mempertahankan diri kita, lebih baik berserawung. Kok berserawung yongpo? Lebih baik serawung atau lebih baik bergaul dengan masyarakat ya. Nah kalau konteks sekarang ini malah justru yang barangkali meskipun secara fisik kita tetap di masyarakat, tapi sekarang ini ada yang diistilahkan dengan uzlah digital ya. Ya, kita ini kan Masya Allah sudah disibukkan dengan kebisingan media sosial itu. Kebisingan dengan berbagai hal yang terkait dengan informasi yang masuk itu Masya Allah. Saben hari itu berapa ribu yang masuk ke dalam HP kita itu. Lah kuwi iki ora buka iki rasane ora enak. Ya. Ya. Mbok sedang tidur juga kadang-kadang bangun nih buka WA ya. Nah mungkin di situ justru perlu uzlah kita kadang-kadang itu. Jajal untuk uzlah digital selama seminggu rasanya kaya apa zaman saiki iki. Wis rekoso tenan gitu, ya. Kalau misalnya juga tidak bisa uzlah dalam arti tidak membuka WA sama sekali. Ya kalau buka sekalipun harus tetap hati-hati, tetap harus kontrol, tetap harus bisa betul-betul perhatian betul ini hoax atau tidak, ini kira-kira bahaya atau tidak. Jangan langsung tiba-tiba di-share, ya.
Duduk perkaranya tidak ngerti, benar salahnya tidak ngerti, sudah tiba-tiba di-share. Wah, itu akan sangat berbahaya. Ya. Kalau apa yang kita katakan itu bohong, salah, ya. Kalau zaman dulu belum digital, kita ngomong dengan orang, paling-paling akibatnya hanya mengenai 1-2 orang. Tapi kalau sudah digital, begitu keluar dari WA kita itu sangat mungkin orang sak dunya ngerti kabeh. Oleh karena itu bahayanya lebih besar lagi era digital ini. Oleh karena itu uzlah digital itu saya kira memang menjadi sangat penting. Meskipun tidak uzlah total lah ya, tapi harus membatasi diri, hati-hati di dalam bermedia sosial supaya tidak terkena dampak-dampak negatif. Ya. Kalau para ulama dulu menyatakan bahwa yang namanya hukum yang terkait dengan lisan itu juga terkait juga dengan tulisan, ya. Kalam dengan kolam itu sama, kolam mengikuti kalam. Nah sekarang berarti ya termasuk jari-jari kita ini apa yang keluar itu ya sama saja, itu berarti nilainya sama dengan lisan kita, dengan kalam, dan hukumnya sama, tidak bisa lepas dari hukum yang terkait dengan lisan yang sekali lagi tadi itu banyak sekali bahayanya itu. Ya. Nah mudah-mudahan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, ini sudah poin yang keempat dari makalah yang ke-21 berarti selesai ya. Kita semua bisa menjaga lisan kita, dan dengan menjaga lisan itu mudah-mudahan kita selamat. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita itu tidak selamat gara-gara lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.